Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Mbahwati dari kelas PAIG semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review skripsi saya, yaitu tentang biografi dan pemikiran Ahmad Wahid. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang pertama adalah bagaimana biografi Ahmad Wahid. Yang kedua adalah bagaimana latar belakang pemikiran Ahmad Wahid. Dan yang ketiga, bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Ahmad Wahid. Jadi, dalam review makalah ini ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Ada 3 pertanyaan penelitian di sini. Yang pertanyaan pertama, bagaimana biografi Ahmad Wahid? Yang pertanyaan kedua, bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid? Dan yang ketiga, bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Ahmad Wahid. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana biografi Ahmad Wahid, dan yang kedua, bagaimana memahami sejarah pemikiran Ahmad Wahid, dan yang ketiga, memahami bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid. Sumber data penelitian. Ada data primer, yaitu karya tulisan Ahmad Wahid ini yang berbentuk catatan harian, yang kemudian dibukukan dengan judul Pergolakan Pemikiran Islam. Terus judul buku Pembaharuan Tanpa Apologi, ya itu tentang esai-esai tentang Ahmad Wahid. Terus data sekundernya, sumber sekuler di sini ada beberapa tokoh yang membahas mengenai pemikiran Ahmad Wahid sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini, seperti artikel, jurnal, paper, koran, hasil wawancara, dan beberapa sumber lainnya yang penulis dapatkan dari beberapa tempat selama penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, adapun landasan teori kajian pustaka. Yang pertama, biografi Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ini berasal dari keluarga yang sangat kuat dalam persoalan keagamaan. Ahmad Wahid tumbuh dewasa di lingkungan pesantren, lingkungan yang pada saat itu masih bersifat tradisional. Keluarga Ahmad Wahid ini merupakan keluarga yang taat dalam beribadah, seperti keluarganya di Madura pada umumnya. Ayah Wahid bernama bin Dara Sulaiman. Wahid merupakan generasi ke-7 dari Trah Trunojoyo, garis keturunan yang diambil dari ayahnya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid lahir di Sampang, Madura pada tanggal 9 November 1942, kemudian meninggal pada tanggal 31 Maret 1973. Selanjutnya tentang sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid. Dalam percikan-percikan pemikiran yang telah digagas oleh Ahmad Wahid merupakan manifestasi pergulatan pemikiran yang tampak mewarnai catatan hariannya, yang kemudian menjadi sebuah buku. Meskipun dalam pembentukan buku tersebut belum ada niatan yang murni dari Ahmad Wahid sendiri, percikan-percikan pemikiran tersebut mengandung respon dan reaksi terhadap gaya berpikir Ahmad Wahid, terutama dari anak-anak muda. Namun, banyak juga yang mengandung reaksi karena pemikirannya sulit dipahami oleh berbagai kalangan. Ahmad Wahid sering kali mendapat tudingan bahwa pemikiran beliau liberal, bahkan menyesatkan. Ahmad Wahid tumbuh di lingkungan keluarga yang inklusif, terbuka, dan demokrasi. Kondisi yang kemudian melatar belakangi pemikiran Ahmad Wahid dari lingkungan keluarga dan penyesuaian diri dari lingkungan di mana Ahmad Wahid dilahirkan dari kondisi kental agamanya, penyesuaian diri dengan lingkungan baru dan kondisi sosial yang kacau sehingga membentuk pola pemikiran Islam, yang kemudian Ahmad Wahid mulai mempertanyakan segala sesuatu dan dalam hal apapun, khususnya yang menyangkut masalah teologi dan keagamaan. Apa yang dilakukan Ahmad Wahid ini yang tidak berhenti dalam wacana idenya, tetapi Wahid ini selalu menulis catatan hariannya sebagai bentuk manifestasi kegelisahan dirinya.
Dan kemudian ketika tulisan itu diterbitkan menjadi suatu percikan, pemikiran orisinal yang sangat menggairahkan kepada setiap pembaca pada saat menempuh pendidikan di Yogyakarta, Ahmad Wahid aktif mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam. Selanjutnya, respon dan reaksi pemikiran Ahmad Wahid. Ada 3 respon pemikiran Ahmad Wahid. Yang pertama, Ahmad Wahid ini dikenal karena kesederhanaannya, keunikannya yang tidak semua orang memilikinya. Dalam memahami pemikiran Ahmad Wahid, haruslah secara utuh sebagaimana kehidupan sosial pada saat itu, di mana semasa Ahmad Wahid. Yang kedua, Ahmad Wahid ini pemikirannya yang belum selesai, seperti dikatakannya sendiri, aku bukanlah wahid, aku adalah mewahib. Pernyataan ini berbau eksistensial, tidak konhatif dengan sikap teologinya. Seperti juga terdapat badan operasional praktis dari teologi tentang ajaran dan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga, Ahmad Wahid ini merupakan pribadi agraris dan muslim tradisional pada abad ke-20 yang tak terdidik khusus dan formal dalam keilmuan Islam. Bagaimana dengan reaksi terhadap pemikiran Ahmad Wahid? Reaksi terhadap pemikiran Ahmad Wahid, yang pertama, pemikiran Ahmad Wahid ini dalam buku Pergolakan Pemikiran Islam yang sangat kontroversial dalam dikategorikan pelecehan Islam dan umatnya, baik secara terstruktur maupun kontekstual. Yang kedua, Ahmad Wahid menafikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar ilmu. Setelah Wahid berbicara tentang Allah dan Rasulnya dengan dugaan-dugaan yang dia bicarakan saat itu adalah menurut saya atau saya pikir, tanpa didasari dalil sama sekali. Lalu di bagian lain, dugaan catatan harian Wahid, ia mencoba menafikan atau menafsirkan Al-Quran dan hadis sebagai dasar Islam. Selanjutnya, yang ketiga, dalam tulisan Agus Yulianto ini berpendapat bahwa Ahmad Wahid ini seorang pemikiran yang belum selesai di tahun 1981. Sebuah bukti terbit mendapat sambutan cukup hangat, bahkan terlampau hangat dibicarakan. Ada yang suka dalam terbitan buku ini dan menganggap bahwa buku ini menginspirasi pembacanya, katanya. Tetapi tidak sedikit yang kontra terhadap buku ini dan menganggapnya mengandung pemikiran sesat. Bisa jadi belum ada buku terbitan karya lainnya. Pemikiran Indonesia yang hadirnya mengandung pandangan dua sikap yang saling bertolak belakang, sekaligus simpati dan antipati. Ya, itulah tentang respon reaksi pemikiran Ahmad Wahid. Adapun 2 manfaat penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis ini dalam segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai biografi dan gagasan-gagasan pemikiran Islam Ahmad Wahid. Dan manfaat praktisnya, bagaimana penulis ini dapat membaca, yaitu dapat memberikan gambaran, ilmu pengetahuan, serta pemahaman tentang pemikiran Ahmad Wahid. Sehingga catatan harian Ahmad Wahid yang berpengaruh dan bermanfaat terhadap beberapa kalangan dan masyarakat umum dan menambah koleksi perpustakaan yang nampaknya masih kurang, khususnya mengenai pemikiran Islam Ahmad Wahid ini. Ya, metode penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan jenis penelitian terdahulu. Pendekatan penelitian ini, penulis ini menggunakan 2 pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sejarah intelektual. Jenis penelitian ini, jenis penelitian biografi, tempat dan waktu selama penelitian ini. Selama observasi, yang penulis lakukan adalah mencari data di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lebih khususnya penulis mencari di Gilip
UINSA dan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Waktu penelitian ini ada tanggal 10 Juli 2018. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik heuristik dengan alat pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber, data-data, dan jejak sejarah baik primer maupun sekunder. Yang kedua, ada verifikasi dengan alat pengumpulan data, yaitu penelitian ini melakukan pengujian atas asli tidaknya sumber tersebut, menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang telah ditemukan. Yang ketiga, dengan teknik interpretasi. Instrumennya pada tahap interpretasi ini dilakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang sudah mengalami kritik internal dan eksternal dari data-data yang diperoleh. Dan yang keempat, ada teknik pengumpulan data historiografi dengan instrumen cara penyusunan dan pemaparan hasil penelitian. Kemudian merekonstruksi kembali dari berbagai sumber dalam bentuk tulisan yang didapat dari penafsiran sumber-sumber teknik dalam penelitian. Pertanyaan penelitian, bagaimana biografi Ahmad Wahid? Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi perpustakaan, instrumen atau alatnya pedoman wawancara dan buku. Yang kedua, pertanyaan penelitian, bagaimana sejarah pemikiran Islam Ahmad Wahid? Teknik pengumpulan datanya dengan studi pustaka, instrumennya atau pengumpulan alat datanya dengan buku. Terus yang pertanyaan ketiga, bagaimana respon dan reaksi terhadap pemikiran Islam Ahmad Wahid? Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan studi pustaka, instrumen atau alat pengumpulan datanya dengan pedoman wawancara dan buku. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan, skripsi ini menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama member checking, yaitu penelitian yang perlu mengecek temuannya dengan partisipan demi keakuratan temuannya. Member checking ini adalah proses penelitian yang mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, menggunakan teknik triangulasi, yaitu merupakan proses menyokongnya bukti terhadap temuannya, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti yang berasal dari individu yang berbeda, guru dan murid, tipe atau sumber data wawancara, pengamatan dan dokumen, serta metode pengumpulan data, baik itu wawancara, pengamatan dan dokumen. Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik naratif. Teknik naratif yaitu menceritakan atau mengatakan suatu cerita secara detail.